Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas cara menguji hipotesis dengan menggunakan uji Z. Jadi di sini saya sudah memiliki hipotesis mayor H0 di mana model pembelajaran kooperatif tidak efektif diterapkan pada pembelajaran matematika peserta didik kelas 8 SMP tidak suka mundur, dan H1-nya model pembelajaran kooperatif efektif diterapkan pada pembelajaran matematika peserta didik kelas 8 SMP tidak suka mundur. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin sampaikan bahwa suatu model atau strategi pembelajaran dikatakan efektif apabila semua indikator keefektifan pembelajaran itu terpenuhi sesuai target yang ingin kita capai sebelumnya. Jadi ada beberapa indikator keefektifan pembelajaran, di antara lain itu hasil belajar, aktivitas peserta didik, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, motivasi peserta didik, respon, dan lain-lain. Namun di video kali ini saya hanya menguji hipotesis mengenai hasil belajar saja. Nah, untuk hasil belajar ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Di sini saya tuangkan ke dalam hipotesis minornya, yaitu yang pertama, hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP tidak suka mundur setelah diajar melalui penerapan model pembelajaran kooperatif lebih dari nilai KKM yaitu 75. Yang kedua, peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP tidak suka mundur setelah diajar melalui penerapan model pembelajaran kooperatif lebih dari 0,3. Di sini saya menggunakan pengkategorian menurut David Meltzer ya. Kemudian yang ketiga, ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP tidak suka mundur setelah diajar melalui penerapan model pembelajaran kooperatif lebih dari 80%. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, hipotesis mayor itu apa, hipotesis minor itu apa? Jadi hipotesis mayor adalah hipotesis yang mencakup seluruh variabel dan objek dalam penelitian. Nah, sedangkan hipotesis minornya itu adalah bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor. Nah, lanjut pengujian hipotesis. Yang pertama untuk H0-nya, di mana μ1 lebih kecil 75. 75 ini nilai KKM ya. Di mana untuk μ1 itu rata-rata skor hasil belajar peserta didik, skor post-test ya. Kemudian H1-nya μ1 lebih besar atau sama dengan 75. Untuk yang kedua, hipotesis pengujian yang kedua H0 di mana μ2 lebih kecil 0,3 melawan H1 μ2 lebih besar atau sama dengan 0,3. Untuk μ2 rata-rata skor gain hasil belajar peserta didik ternormalisasi. Untuk yang ketiga, H0-nya μ3 lebih kecil sama dengan lebih kecil 80 melawan H1-nya μ3 lebih besar atau sama dengan 80. Untuk μ3-nya persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik secara klasikal. Untuk uji persyaratnya kita menggunakan uji normalitas. Dasar pengambilan keputusannya H0 diterima jika nilai signifikansinya lebih besar atau sama dengan 0,05, artinya data berdistribusi normal, dan H0-nya ditolak jika signifikansinya lebih kecil 0,05, artinya data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita menggunakan uji Z. Nah, pada dasarnya uji Z dan uji T itu sama ya. Jadi dasar pengambilan keputusannya H0 diterima jika p-value atau signifikan to highlight-nya lebih besar atau sama dengan 0,05. H0 ditolak jika p-value atau signifikan to highlight lebih kecil 0,05. Untuk uji proporsi di sini digunakan untuk melihat persentase ketuntasan klasikal ya hasil belajar peserta didik. Jadi dasar pengambilan keputusannya H0 diterima jika p-value atau signifikan satu highlight-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0,05. H0 ditolak jika p-value atau signifikan one highlight-nya lebih besar 0,05. Nah, baik, untuk analisis datanya kita lanjut ke SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki data pretest, posttest, dan nilai gainnya. Nah, cara mencari nilai gain kalian bisa
lihat di video sebelumnya mencari nilai gain menggunakan SPSS, atau linknya nanti saya taruh di deskripsi ya. Nah, terlebih dahulu kita ingin menguji prasyarat, yaitu uji normalitas. Jadi kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Untuk nilai pretest, posttest, dan nilai gain kita pindahkan ke kolom dependent list. Kemudian pilih statistik, pastikan di sini 95% ya, karena margin of error kita 5%, yaitu 0,05. Continue, kemudian plots-nya kita checklist normality plots with test, kemudian continue, kemudian OK. Kita lihat output test of normality yang ini ya. Ini saya close saja, saya sudah pindahkan di PowerPoint. Berdasarkan tabel output SPSS terlihat bahwa nilai signifikansi pretest, posttest, dan gain ternormalisasi pada kolom Shapiro Wilk berturut-turut sebesar 0,116, 0,109, dan 0,272. Itu menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar 0,05. Maka H0 diterima. H0 diterima artinya data berdistribusi normal. Nah, mengapa kita memakai signifikansi di kolom Shapiro Wilk? Karena responden kita cuma 20 ya, jadi kita menggunakan Shapiro Wilk. Nah, karena data sudah berdistribusi normal, maka kita bisa lanjutkan ke uji Z. Kita masuk kembali ke SPSS, kita masuk ke Analyze, kemudian Comparements One Sample Test. Untuk nilai post-test, kita pindahkan ke kolom test variabel. Opsinya pastikan di sini 95%, kemudian continue, kemudian tes value-nya kita masukkan nilai KKM yaitu 75, kemudian klik OK. Kita lihat tabel one sample test. Ini saya close ya, saya sudah pindahkan di PowerPoint. Kita lihat untuk uji Z post test. Nah, di sini berdasarkan tabel output SPSS terlihat bahwa nilai signifikansi post-test sebesar 0,001. Yang ini ya, signifikan to toiletnya. Itu menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. Kan untuk pengujian hipotesis nomor 1, karena H0 ditolak, maka H1-nya diterima. Bunyi H1 adalah mu1 lebih besar atau sama dengan 75. Rata-rata skor hasil belajar post-test peserta didik lebih besar atau sama dengan 75. Nah, untuk pengujian hipotesis yang kedua, kita masuk kembali ke SPSS. Kita masuk ke Analyze, kemudian Comparements, kemudian One Sample Test. Di sini kita ingin melihat peningkatannya ya, maka yang dianalisis itu adalah nilai gainnya. Kemudian tes value-nya kita masukkan 0,3. Untuk opsinya pastikan tingkat kepercayaan itu 95% ya, karena margin of error kita 5%. Kemudian OK. Nah, keluar data one sample test. Nah, berdasarkan tabel output SPSS terlihat bahwa nilai signifikansi gain ternormalisasi sebesar 0,000. Ini ya signifikan to toiletnya 0,000. Itu menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih kecil 0,05. Artinya H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak, yang kedua ini ya, H0 ditolak, maka H1-nya diterima. Jadi rata-rata skor gain hasil belajar peserta didik ternormalisasi lebih besar atau sama dengan 0,03. Kemudian pengujian hipotesis yang ketiga. Lanjut kita masuk ke SPSS. Kita pilih Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, pilih Binomial.
Di sini kita ingin melihat ketuntasan klasikal setelah diajar menggunakan model kooperatif, berarti data post test. Kemudian pilih cut point. Cut pointnya bukan cut tari. Kemudian masukkan nilai KKM-nya 75. Kemudian untuk tes proporsinya kita masukkan 0,2. Kenapa 0,2? Karena persentase ketuntasan yang ingin kita capai itu lebih dari 80 ya. Jadi tes proporsinya itu 20% atau 0,2. Kemudian pilih OK. Nah, di sini ada tabel binomial test. Ini saya close saja ya. Saya pindah ke PowerPoint. Nah, untuk uji proporsinya ini berdasarkan tabel output SPSS terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,206 ya. Itu menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, itu ya. Maka didapat hasil berdasarkan hasil analisis inferensial data menunjukkan bahwa yang pertama, rata-rata skor hasil belajar peserta didik itu lebih dari nilai KKM setelah diajar dengan model kooperatif. 2. Rata-rata skor peningkatan hasil belajar peserta didik lebih dari 0,3 minimal kategori sedang. Kemudian yang ketiga, persentase ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik setelah diajar dengan model kooperatif itu lebih dari 80%. Maka kesimpulan yang didapat untuk hipotesis mayornya terima H1. Model pembelajaran kooperatif efektif diterapkan pada pembelajaran matematika peserta didik kelas 8 SMP tidak suka mundur. Nah, di sini saya sampaikan sekali lagi ya. Jadi untuk mengukur atau melihat suatu model atau strategi efektif atau tidaknya itu tidak cukup hanya melihat dari hasil belajar saja ya. Perlu indikator penunjang lain, misalkan motivasi belajar, aktivitas, atau respon peserta didik. Nah, untuk saran dan masukan kalian bisa beri komentar di kolom komentar video ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.